Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbarudi akan menjelaskan materi industri minyak dan gas atau oil and gas industry. Jadi saya ini ditugaskan yang pertama itu pada slide pertama ini kita ditunjukkan untuk menjelaskan jenis perangkat yang umum diimplementasikan pada industri minyak dan gas. Jadi yang pertama itu yang umum digunakan pada industri minyak dan gas ini, pertama itu ada sensor IoT. Kegunaannya ini untuk memantau tekanan suhu dan aliran fluida. Kemudian yang kedua ini ada subway IoT, menghubungkan sensor dengan sistem cloud untuk pengolahan data. Kemudian yang ketiga ini ada SCADA atau ini SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, jadi si SCADA ini itu dia sistem pengawasan dan kendali proses industri secara real time. Kemudian yang keempat itu ada PLC atau Program Logic Controller. Dia ini fungsinya mengontrol peralatan otomatis seperti pompa, katup, dan mesin pengeboran. Kemudian yang terakhir itu ada Edge Computing Device. Dia ini tugasnya memproses data di dekat sumber untuk mengurangi latensi dan beban jaringan. Kemudian pada slide kedua ini ada contoh perangkat dan manfaatnya. Jadi contoh perangkatnya itu ada pressure sensor. Jadi dia itu fungsinya untuk memantau tekanan pipa agar tidak terjadi kebocoran atau ledakan. Dan yang kedua itu ada flow meter untuk fungsinya itu untuk mengukur kecepatan aliran minyak atau gas untuk efisiensi distribusi. Kemudian yang ketiga itu ada temperatur sensor. Jadi fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu selama proses penyulingan. Kemudian yang keempat itu smart view atau kartu pintar. Ini itu fungsinya untuk mengatur buka tutup aliran otomatis sesuai kondisi lapangan. Kemudian yang terakhir itu ada gas detektor. Maksud saya, maaf. Itu fungsinya untuk mendeteksi kebocoran gas berbahaya dan mengirim peringatan dini. Kemudian ya di slide berikutnya itu ada manfaat utamanya. Jadi manfaat utamanya itu yang pertama itu ada meningkatkan keselamatan kerja. Yang kedua itu mengoptimalkan proses produksi. Kemudian mengurangi risiko kerusakan peralatan. Kemudian ada meningkatkan efisiensi energi. Nah, kemudian apa aja sih keuntungan menggunakan perangkat IoT di industri minyak dan gas? Jadi keuntungan pertama itu yang pastinya pemantauannya itu bisa secara real time. Jadi semua data dari sensor dikirim langsung ke pusat kontrol. Kemudian yang kedua itu ada predictive maintenance. Jadi fungsinya itu untuk sistem dapat memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Kemudian yang yang ketiga ini ada efisiensi operasional. Jadi fungsinya itu untuk pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian yang keempat itu ada menghemat biaya. Jadi untuk mengurangi downtime dan konsumsi energi. Eh, Kemudian yang terakhir ini ada keamanan yang lebih baik. Jadi keamanan yang lebih baik ini dia bisa mendeteksi dini gitu terhadap kebocoran atau tekanan abnormal. Kemudian di sini ada dampak positif dan negatif penggunaan IoT dalam minyak dan gas ini. Jadi dampak positifnya itu bisa untuk meningkatkan eh, produktivitas dan keamanan kerja. Dan yang kedua itu ada optimasi sumber daya dan energi. Kemudian yang ketiga itu ada transparansi data operasional antar divisi. Nah, tadi kan itu dampak positif ya. Jadi tadi kan saya udah bilang dampak positif itu ada dampak negatif ya. Nah, ini sekarang dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak negatifnya ada risiko serangan cyber terhadap sistem jaringan. Kemudian itu yang kedua itu adalah biaya awal implementasi dan pelatihan tinggi, sangat tinggi itu. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan teknologi. Jika sistem gagal dapat eh, jika sistem gagal dapat menghentikan produksi. Jadi sangat bergantung sekali itu dampak negatif ya. Terus kemudian di sini ada ilustrasi sistem SCADA pada industri minyak dan gas.
Jadi saya ada gambar PPT. Jadi gambarnya itu menunjukkan antarmuka sistem SCADA yang menampilkan proses aliran fluida atau minyak dan gas, minyak atau gas melalui pipa-pipa industri. Tiap simbol dan warna menunjukkan status operasional real time dari peralatan di lapangan. Jadi komponen yang terlihat itu ada pipa berwarna biru dan hijau. Terus ada jalur aliran fluida, gas udara atau minyak. Terus ada simbol kipas dan pompa. Dia itu menggambarkan perangkat mekanis yang mengatur tekanan dan sirkulasi. Sensor suhu dan tekanan. Dia itu menampilkan nilai seperti 20 derajat Celcius dan 17,5 derajat Celcius untuk pemantauan kondisi sistem. Itu untuk mengukur suhu lah ya. Terus ada tangki, itu ada di gambar A1 filter. Dia itu menunjukkan proses penyaringan bahan mentah. Mentah panel indikator seperti lampu hijau dan abu-abu. Itu menunjukkan status sistem aktif, siaga atau terjadi kesalahan. Nah, berikutnya itu apa sih fungsi jadi berikutnya itu ada apa sih fungsi utama SCADA pada gambar ini? Jadi fungsinya itu yang pertama itu ada pemantauan otomatis operator dapat melihat kondisi seluruh sistem dan satu layar. Yang kedua itu ada pengendalian proses pompa, katup dan motor dapat diatur jarak jauh. Terus yang ketiga itu ada peringatan dini. Jika terjadi anomali atau misalnya tekanan tinggi atau kebocoran, sistem memberikan alarm otomatis. Terus yang keempat itu ada efisiensi. Jadi efisiensi produksi. Jadi data ini dikumpulkan dan dikirim ke pusat kontrol untuk analisis performa. Jadi kesimpulannya itu SCADA berperan penting dalam otomatisasi dan keamanan operasional di industri minyak dan gas. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan, terus meningkatkan efisiensi dan menjaga kestabilan proses produksi secara real time. Udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.